Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan izin dan kuasanya lah sehingga kita masih sempat bertemu dan berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas, khususnya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Selawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengeluarkan umat Islam dari zaman kebodohan menuju zaman yang berpendidikan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Adik-adik siswa yang Pak Guru cintai dan banggakan, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama Islam yang kita yakini. Dan oleh karenanya itu, Pak Guru meminta kesediaan dari ketua kelas untuk dapat memimpin doa pada pagi hari ini. Kepada ketua kelas dipersilahkan. Sebelum kita memulai aktivitas belajar pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan kita, yaitu Islam. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Doa selesai. Terima kasih Pak Guru sampaikan kepada ketua kelas yang telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Sebelum Pak Guru akan melanjutkan penjelasan materi kita pada pagi hari ini, Pak Guru akan melakukan pengecekan kehadiran. Arsita Paputungan, Arsifa Widodo, Bahria Sonotan, Sakit. Deswita Ilolu, Hadir. Frisela Moko, Hadir. Kito Paputungan, Hikmah Alamri, Indah Uno, Hadir. Istiqomah Makalala, Sakit. Kasih Modeo, Hadir. Nazwa Mokoginta, Hadir. Reva Mamonto, Hadir. Rival Dali, Virgianti Ampel, dan Wahdini Sulaiman. Pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran berkaitan dengan pernikahan dalam Islam. Mulai dari pengertian pernikahan dalam Islam, syarat pernikahan dalam Islam, hukum pernikahan dalam Islam, rukun pernikahan dalam Islam, dan hikmah atau manfaat pernikahan dalam Islam. Namun, sebelum kita akan menjelaskan lebih luas tentang materi ini, Pak Guru akan menampilkan di slide kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pernikahan dalam Islam. Pertama, meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kedua, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Ketiga, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Dan yang keempat, menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Setelah kita mengikuti proses pembelajaran, diharapkan tentunya kepada peserta didik, satu, meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan
berdasarkan syariat Islam. Kedua, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Ketiga, menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Dan yang keempat, menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Adik-adik sekalian yang Pak Guru cintai dan banggakan, kata nikah seringkali kita dengarkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul apa tidak? Betul. Bahkan pernikahan itu sudah pernah kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Ada yang bisa bantu Pak Guru? Apa yang dimaksud dengan pernikahan? Ya, silakan Indah. Pernikahan yaitu menyatunya insan Allah yang saling mencintai menjadi suami istri yang sah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ada lagi yang lain selain Indah? Saya Pak Guru. Ya, silakan. Bersatunya antara laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan rumah tangga. Baik. Ada lagi yang lain? Guru. Ya, silakan. Pernikahan itu adalah mengenalkan antara satu pasangan. Ya, baik. Ini jawabannya bagus sekali. Nah, kalau kita sesuaikan dalam pokok pembahasan berkaitan dengan pernikahan, maka pernikahan itu berasal dari bahasa Arab, yaitu nikahun, yang merupakan masdar dari kata kerja nakaha. Sinonimnya adalah tazawwaja, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan atau pernikahan. Pernikahan menurut bahasa ialah berkumpul atau bercampur, sedangkan menurut istilah dapat Pak Guru jelaskan satu persatu. Perhatikan anak-anak. Pertama, pernikahan secara istilah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, sehingga melahirkan hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafaz ijab kabul. Sementara dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Sementara pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, adik-adik perhatikan. Pertama, ikatan lahir batin antara seorang pria dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kompilasi hukum Islam atau yang kita sebut dengan KHI, pasal 2, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqun ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan hukum nikah dalam Islam. Hukum nikah dalam Islam itu ada 5. Ya. Jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari calon pasangan. Pertama, hukum nikah dalam Islam yaitu mubah. Yang kedua sunnah, yang ketiga wajib, yang keempat makruh, dan yang kelima adalah haram. Penjelasan pertama,
mengenai hukum nikah dalam Islam. Satu, dikatakan mubah. Hukum asal atau hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya. Jadi itu hukum nikah pertama. Hukum nikah yang kedua yaitu sunnah. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga, mampu secara jasmani dan rohani untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan dirinya tidak khawatir terjerumus dalam praktek perzinahan. Dalam Islam yaitu wajib bahwa hukum ini berlaku bagi siapapun juga yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, memiliki bekal untuk menafkahi istri, dan khawatir dirinya akan terjerumus dalam perbuatan keji, zina, jika hasrat kuatnya itu untuk menikah tidak diwujudkan. Berikut hukum nikah yang keempat, yaitu makruh. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang belum mempunyai bekal untuk menikah atau berkeluarga, walaupun dirinya telah siap secara fisik untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan ia tidak khawatir terjerumus dalam praktek perzinahan hingga datang waktu yang paling tepat untuknya. Dan yang terakhir adalah hukum nikah dalam Islam, yaitu dikatakan haram. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang menikah dengan tujuan menyakiti, mempermainkan istri, serta memeras hartanya. Selanjutnya, syarat nikah. Syarat nikah yang pertama tentunya beragama Islam. Yang kedua, bukan mahramnya. Yang ketiga, wali nikah. Wali nikah dalam hal ini adalah orang tua kandung, kakak kandung, bapak dari ayah kandung, kakek dalam hal ini. Yang keempat, dua orang saksi. Yang kelima, sedang tidak ihram atau berhaji. Dan yang keenam, bukan paksaan atau bukan karena terpaksa. Adapun rukun nikah dalam Islam ini ada 5. Pertama, adanya mempelai laki-laki. Yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya mempelai perempuan. Yang ketiga, adanya wali nikah perempuan. Yang keempat, saksi, minimal 2 orang saksi laki-laki. Dan yang kelima adalah akad atau ijab kabul. Perlu Pak Guru tekankan di sini adik-adik sekalian bahwa rukun nikah ini harus terpenuhi. Harus terpenuhi. Kapan salah satu dari rukun nikah ini tidak terpenuhi, maka nikah tersebut dinyatakan tidak sah. Contoh, Pak Guru kasih contoh. Adanya mempelai laki-laki, adanya mempelai perempuan, adanya 2 orang saksi, dan adanya akad ataupun ijab kabul. Tapi tidak adanya wali nikahnya perempuan, maka pernikahan itu dinyatakan tidak sah. Atau contoh yang lain lagi, ada mempelai laki-laki, ada wali nikahnya perempuan, ada 2 orang saksi, dan ada akad atau ijab kabul, tapi tidak adanya mempelai perempuan, maka nikah tersebut dinyatakan tidak sah. Maka karena itu, sekali lagi Pak Guru sampaikan, dalam rukun nikah dalam Islam, apabila salah satu di antara kelima rukun nikah ini tidak ada, maka nikah tersebut dinyatakan
tidak sah. Adik-adik sekalian yang Pak Guru cintai banggakan, untuk memudahkan atau memberikan pemahaman lebih jauh kita terhadap rukun nikah itu sendiri, kita akan coba mempraktekkan tata cara pelaksanaan ijab kabul dalam pernikahan. Jadi Pak Guru minta tolong kesediaan dari siswa. Siapa yang bersedia untuk bisa bergerak? Ya, silakan. Rival maju. Siapa lagi? Ito. Siapa lagi? Najwa. Oke, dan Indah. Dari sekalian, tolong diperhatikan tata cara pelaksanaan ijab kabul yang akan Pak Guru praktekkan. Sebab setelah ini kalian akan mempraktekannya sendiri. Ya. Ikuti lafaz yang Pak Guru kalimatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi Allazi la ilaha illa la ilaha illa huwal hayyul qayyum huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Gito bin Pakutungan, aku nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri kandungku atas nama Indah binti Uno dengan seperangkat alat sholat dan cincin seberat 10 gram dibayar tunai. Apakah engkau terima nikahnya dengan mahar tersebut? Aku terima nikahnya dengan mahar tersebut. Saksi? Sah. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi peran guna dalam rangka mempraktekkan tata cara pelaksanaan ijab kabul. Pada siswa dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Gito bin Pakutungan, aku nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri kandungku atas nama Arsila binti Modeon dengan seperangkat alat sholat dan cincin seberat 10 gram dibayar tunai. Apakah engkau terima nikahnya dengan mahar tersebut? Aku terima nikahnya dengan mahar tersebut. Bagaimana saksi? Sah. Alhamdulillah. Adik-adik sekalian, setelah selesai kita mempraktekkan tata cara pelaksanaan ijab kabul, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, Pak Guru akan melanjutkan pembahasan materi kita, yaitu hikmah pernikahan dalam Islam. Hikmah pernikahan dalam Islam, adik-adik, tolong diperhatikan, itu ada 2. Yang pertama, hikmah atau manfaat bagi individu dan keluarga, dan hikmah bagi masyarakat. Paling tidak, yang pertama, hikmah bagi individu dan keluarga ada 3. Pertama, terwujudnya kehidupan yang tenang dan tentram karena terjalinnya cinta dan kasih sayang di antara sesama sesuai dengan Quran surah Ar-Rum ayat 21. Jadi sekalian, ada yang bisa bantu Pak Guru untuk membacakan Quran surah Ar-Rum ayat 21. Ya, dipersilakan kepada Indah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Artinya, hamba berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Yang kedua, tentunya dengan adanya pernikahan, maka tujuan daripada syariat tentang nikah tercapai, yaitu menjaga keturunan. Dan yang ketiga, pernikahan tidak hanya menjalankan hak dan kewajiban bagi suami dan istri yang terpenuhi, akan tetapi rasa saling mengerti di antara keduanya pun harus dipahami. Hikmah bagi masyarakat, yaitu hikmah yang kedua dalam pernikahan dalam Islam, itu ada dua, adik-adik sekalian. Pertama, terjaminnya ketenangan dan ketentraman anggota masyarakat, karena dengan pernikahan, perbuatan-perbuatan maksiat yang biasa dilakukan masyarakat yang belum menikah akan berkurang. Yang kedua, dapat memperkuat tali persaudaraan dan menumbuhkan rasa cinta dan kasih serta tolong-menolong di antara masyarakat. Dari mulai Pak Guru menjelaskan materi pernikahan dalam Islam, baik itu dari pengertian pernikahan dalam Islam sampai dengan hikmah pernikahan dalam Islam, kira-kira siapa yang dapat menyimpulkan materi tersebut? Ada yang bisa? Ya, silakan. Kesimpulan kegiatan belajar mengajar hari ini, pertama, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, para ulama menyimpulkan bahwa hukum nikah bergantung kepada kondisi seseorang, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Ada lagi yang lain? Nah, silakan. Sebagai tambahan kesimpulan sebelumnya, pertama, syarat dan rukun pernikahan dalam Islam. Kedua, hikmah dari pernikahan antara lain menyelamatkan masyarakat dari kemungkinan maraknya perzinahan dan syiar Islam akan semakin berkembang. Ya, baik, terima kasih. Jadi itulah kesimpulan kita pada pagi hari ini dalam rangka mempelajari materi pernikahan dalam Islam. Sampai di sini dulu yang dapat Pak Guru sampaikan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan marilah kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan sama-sama membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.